Sepak bola selalu punya cara mengagetkan kita. Saat kau mengira telah melihat segalanya, ia menggelar pertunjukan yang tak terduga. Hari itu, Garuda Muda mengamuk. Skor 8-0. Tapi kisahnya jauh lebih dalam dari sekadar angka. Malam itu bukan malam biasa. Lapangan hijau diwarnai merah dan putih, tapi bukan hanya oleh warna kaos atau suara supporter, melainkan oleh semangat yang meletup seperti bara. Garuda Muda, tim nasional U23, berhadapan dengan Brunei Darussalam di ajang Piala AFF. Dan dalam waktu 90 menit, mereka tak sekadar menang. Mereka membongkar dinding keraguan. 8-0. 8 gol tanpa balas. Seperti denting genderang perang yang berdentum keras ke telinga siapa saja yang pernah meremehkan anak-anak muda ini. Tapi, apakah ini hanya tentang angka? Hanya tentang dominasi atas lawan yang tak seimbang? Tidak. Ini lebih dari itu. Ini tentang luka yang belum sembuh, tentang kritik-kritik tajam yang menimpa para pemain muda, tentang nama Jens Raven yang sempat diragukan nasionalismenya, tentang pelatih-pelatih baru yang diam-diam menyulam kerja keras dalam bayang-bayang ekspektasi publik yang tak pernah lelah meminta bukti. Dan kini, bukti itu ditunjukkan dengan cara paling menyala. Bukan dengan kata, tapi dengan tendangan keras, gerakan presisi, dan perayaan yang menggema di langit-langit stadion. Kita bahas di kisah kasih sepak bola. Garuda Muda malam itu tampil seperti sedang bermain untuk hidup mereka. Tidak ada yang ditahan, tidak ada yang diredam. Bahkan saat unggul 2 gol, mereka terus menekan. Saat unggul 4, mereka masih menggigit. Sampai akhir laga, mereka seperti tidak mengenal belas kasih. Beberapa menganggap itu berlebihan. Tapi tahukah kamu, apa rasanya diragukan terus-menerus? Apa rasanya disebut hanya sebagai pelengkap kompetisi? Apa rasanya dilabeli sebagai generasi tanpa harapan? Para pemain muda ini mendengarnya, membacanya, menelannya dalam diam. Dan malam itu, mereka muntahkan semuanya ke lapangan. Bagi Brunei, laga itu mungkin adalah mimpi buruk. Tapi bagi Indonesia, itu adalah panggung. Panggung untuk menunjukkan bahwa kita punya masa depan. Dan masa depan itu berlari di bawah nama Jens Raven, menerobos dari lini sayap, menusuk dari tengah, dan memeluk bola seperti menggenggam mimpi. 1 demi 1 gol lahir dari kaki dan kepala yang percaya. Saling memberi umpan. Saling membuka ruang. Saling menatap dengan tekad yang sama. Dan kita, penonton, fans, bahkan mereka yang dulunya skeptis, tersentak. Bukan karena Brunei kalah, tapi karena kita menyadari betapa tim ini berbeda. Betapa anak-anak ini tidak datang untuk menjadi figuran dalam drama besar sepak bola Asia Tenggara. Dalam hidup, kemenangan besar sering datang bukan saat kamu bersiap menang, melainkan saat kamu lelah kalah. Dan mungkin itu yang terjadi di tubuh Garuda Muda. Lelah dengan kritik, lelah dengan cibiran soal fisik dan taktik, lelah dianggap hanya sekumpulan pemain diaspora yang belum punya ikatan emosional. Tapi malam itu, emosi mereka tumpah. Tidak dengan tangis, tapi dengan permainan indah. Dan permainan indah itu membangkitkan harapan kita semua. Apa arti 8-0? Bagi mereka yang tidak melihat, mungkin hanya kemenangan atas tim lemah. Tapi bagi kita yang menyaksikan, yang mengikuti, yang menyimak suara sorak dan sorot mata pemain, kita tahu bahwa ini adalah lagu kebangkitan. Lagu awal dari perjalanan yang masih panjang, masih berliku, masih penuh tantangan. Tapi setidaknya, langkah pertama telah diambil dengan gegap gempita. Dan saat kita bicara tentang langkah pertama, ada satu nama yang terlalu sulit untuk tidak disebutkan. Jens Raven. Si anak muda yang katanya kehilangan jiwa Indonesianya. Yang dicemooh karena memilih kembali ke tanah air. Tapi malam itu, ia menjawab dengan cara paling suci dalam sepak bola, gol. Bukan 1, bukan 2, tapi 6. 6 gol. Sebuah double hat-trick. Sebuah pencapaian langka bahkan di kancah dunia. Sebuah pernyataan diam tapi mengguncang. Dan dalam setiap gol yang ia cetak, ada bisikan kecil yang terasa seperti, apakah kau masih meragukanku? Kemenangan 8-0 atas Brunei mungkin tidak akan mengubah peringkat FIFA kita secara drastis.
mungkin tidak akan membuat dunia memutar kepala mereka. Tapi bagi kita, ini cukup untuk berharap. Ini cukup untuk percaya bahwa di balik setiap ejekan, setiap cuitan yang menyakitkan, dan setiap keraguan, ada anak-anak muda yang memilih menjawab dengan sepak bola. Bukan dengan kata, bukan dengan klarifikasi, tapi dengan aksi. Dan mereka telah memulai sesuatu. Sesuatu yang, jika dijaga, jika dibina, jika terus diarahkan, bisa membawa kita terbang lebih tinggi dari yang pernah kita bayangkan. Pertandingan dimulai bukan dengan peluit, tapi dengan tekad. 11 Garuda Muda berdiri di lapangan, bukan sekadar untuk bermain sepak bola. Mereka berdiri untuk menunjukkan bahwa darah muda Indonesia tak pernah kehilangan bara. Stadion belum penuh. Suasana belum terlalu gegap gempita. Tapi dari raut wajah para pemain, kita tahu ini bukan pertandingan biasa. Brunei berdiri di seberang sana, mengenakan seragam kebanggaan mereka, tapi aura mereka seperti terlipat oleh sesuatu, oleh kekuatan yang belum mereka duga akan meledak secepat ini. Dan benar saja, belum lama pertandingan berjalan, Indonesia langsung membuka tirai drama. Sebuah umpan lambung dari sisi kanan dilontarkan dengan presisi, membelah angin malam. Dan di sana, Jens Raven menunggu. Seperti pemburu yang telah hafal gerak mangsanya, Raven menyambut bola dengan satu sentuhan halus, kemudian menyarangkan bola ke sudut gawang dengan ketenangan yang tidak biasa untuk usianya. 1-0. Dan belum genap 10 menit. Tapi itu baru awal. Brunei mencoba bangkit. Mereka mengumpan, mereka berlari, mereka mencoba membuka ruang. Tapi setiap upaya seperti dilemparkan ke dinding besi. Pertahanan Garuda Muda terlalu disiplin. Terlalu cepat. Terlalu haus. Di tengah tekanan yang terus datang, Brunei mulai goyah. Dan Indonesia seperti serigala yang mencium darah. Gol kedua datang hanya selang beberapa menit kemudian. Kembali dari Raven. Kembali dengan pola yang berbeda, tapi hasil yang sama. Bola bersarang di jaring gawang. 2-0. Dan atmosfer mulai berganti. Dari sunyi menjadi percaya. Dari percaya menjadi gila. Taktik yang disusun bukan sekadar ofensif, tapi juga elegan. Indonesia tak hanya menyerang, mereka mengatur ritme seperti orkestra. Pemain tengah mendikte tempo, bek menyapu bola dengan tenang, dan sisi sayap seperti dihuni oleh pelari-pelari tanpa lelah. Ketika menit ke-30 datang, Brunei tak lagi bermain bola. Mereka bertahan dari badai. Badai berlogo Garuda. Dan badai itu mengamuk. Gol ketiga, gol keempat, seakan tak ada jeda. Dan seperti penulis yang sedang berada di tengah inspirasi terbaiknya, tim ini tak mau berhenti mencetak kalimat-kalimat indah dalam bentuk gol. Malam itu, Raven tidak hanya mencetak gol. Ia menciptakan perasaan. Perasaan bahwa mungkin anak ini memang untuk kita. Bagi mereka yang selama ini menyaksikan keputusan Raven untuk pulang dari Eropa dan bermain di Liga Indonesia, malam itu adalah jawaban. Ia tak menjawab dengan conference pers, tidak pula dengan kata-kata manis. Ia menjawab dengan sepakan kaki kiri yang tajam, dengan sundulan presisi, dengan positioning yang membuat bek Brunei terlihat seperti siluet. Dan setiap golnya membawa makna. 3-0, 4-0, 5-0. Seperti angka-angka di papan skor yang perlahan berubah jadi seruan kebanggaan. Bahkan saat unggul 6, Garuda Muda tak mengendur. Mereka tak bermain-main dengan skor. Mereka menghormati pertandingan dengan bermain serius sampai akhir. Pelatih mungkin telah memberi kode untuk mengendurkan tekanan. Tapi semangat mereka sulit ditahan. Setiap pemain ingin menyumbang sesuatu. Ingin menuliskan namanya di malam sejarah ini. Dan meski beberapa peluang gagal dikonversi, garis besar cerita sudah ditulis. Indonesia unggul mutlak. Pertandingan itu bukan cuma tentang menyerang, tapi tentang bagaimana rasa lapar diubah menjadi strategi. Bukan hanya soal Raven, tapi tentang bagaimana seluruh tim bersinergi dalam satu irama. Nama-nama lain juga bersinar. Dari sektor gelandang yang menjaga keseimbangan, hingga bak sayap yang terus overlap tanpa lelah. Brunei seperti kehabisan napas. Bukan karena stamina, tapi karena kehilangan arah.
Dan ketika gol ke-8 lahir, kita tahu ini bukan kebetulan. Ini buah dari kerja. Kerja yang diam-diam telah dimulai jauh sebelum pertandingan ini dimainkan. Tapi di balik skor mencolok, ada pelajaran penting. Bermain melawan tim yang kualitasnya lebih rendah bukan berarti kamu boleh bermain setengah hati. Justru di sanalah integritas diuji. Apakah kamu bermain untuk menghina atau bermain untuk membuktikan? Dan Garuda Muda malam itu membuktikan satu hal, bahwa mereka bermain bukan untuk memalukan lawan, tapi untuk memuliakan tekad sendiri. Malam itu bukan hanya tentang angka 8, bukan hanya tentang pesta gol dan euforia sesaat. Malam itu adalah panggung kecil yang memperlihatkan sebesar apa seorang anak bisa menulis ulang pandangan dunia. Namanya Jens Raven. Wajahnya bukan tipikal anak daerah. Namanya sering terdengar asing, meski kini tak ada yang menyangkal ia adalah milik kita. 6 gol. Double hat-trick. Sebuah pencapaian yang langka, bahkan di panggung internasional sekalipun. Tapi mari kita sedikit mundur. Kembali ke hari ketika kabar itu datang, Jens Raven memilih Bali United. Kenapa dia tidak tetap di Eropa? Apakah ini kemunduran? Kalimat-kalimat sinis itu bertebaran. Kolom komentar jadi panggung penghakiman. Netizen tak sabar melihat pembuktian. Dan bagi Raven, ia tak menanggapi dengan kata-kata karena memang ia bukan pemain kata, ia pemain bukti. Ia tahu Indonesia bukan tempat mudah bagi talenta diaspora. Apalagi yang masih muda. Satu kesalahan bisa mengubur karier. Satu keputusan bisa membuat seluruh negeri membalikan badan. Tapi Raven bukan anak yang lari dari tekanan. Ia datang, ia bermain, dan ia membuktikan. Banyak yang bilang, tapi lawannya hanya Brunei. Belum saatnya dipuji. Tunggu dulu lawan Vietnam, Thailand, atau Malaysia. Tentu saja. Itu semua benar. Tapi, berapa banyak pemain lain yang juga bermain melawan Brunei dan tidak bisa mencetak satupun gol? Berapa banyak striker yang tampil dan justru tumpul melawan tim lemah? Jens Raven tidak hanya tampil, ia tampil dan menggebrak. Ia tahu bahwa setiap panggung tak peduli sebesar atau sekecil apa, harus dipakai untuk menari semaksimal mungkin. Dan ia menari malam itu. Dengan klit, dengan insting, dengan segala luka dan tekad yang ia bawa dari belahan dunia yang jauh. Raven bukan striker sempurna. Masih banyak celah yang harus ia tutup. Masih ada level yang harus ia kejar. Tapi malam ini, ia menunjukkan satu kualitas utama yang tak bisa diajarkan, mental juara. Ia tak takut pada sorotan. Ia tak goyah oleh beban ekspektasi. Ia menikmati tekanan seperti seniman yang menemukan kanvas baru. Di ruang ganti mungkin ia tersenyum kecil. Mungkin ia tertunduk, memutar kembali semua proses panjang yang membawanya ke titik ini. Dari akademi di Eropa ke panasnya latihan di Indonesia. Dari ruang sunyi kritik ke sorak-sorai nama yang dielu-elukan. Dan malam ini, ia menjawab segalanya dengan cara paling sederhana dan paling elegan, mencetak gol. 8 gol, 6 nama tercetak atas satu pemain satu malam di bawah langit ASEAN, dan ribuan harapan yang kini menyatu dalam sorak-sorai Garuda Muda. Apakah kemenangan ini akan bertahan lama? Tidak ada yang bisa menjamin. Karena seperti semua hal dalam hidup, kemenangan itu fana. Hari ini dielu-elukan, besok bisa dilupakan. Apalagi jika tidak ada kesinambungan. Tapi justru disinilah tantangannya. Bukan bagaimana kita menang, tapi bagaimana kemenangan ini dirawat. Garuda Muda bukan produk instan. Mereka tidak datang dari skenario sempurna. Mereka datang dari konflik, dari tekanan, dari rasa tidak dihargai. Tapi justru itu yang membuat mereka kuat. Dan malam ketika mereka mencetak 8 gol, itu bukan akhir, itu hanya permulaan.